Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel Quantum Community. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tentang teori-teori materi di kegiatan sekolah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang booming, trending sekarang, yaitu tentang virus corona. Nah, sebelum kita membahas tentang virus corona, ini saya perlu menyampaikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini bukan semata-mata hasil dari pemikiran saya, tapi di sini saya ada beberapa literatur yang sudah sekilas saya baca-baca. Ada virologi, kemudian ini ada imunologi dan virologi, kemudian ada beberapa jurnal. Nah, ini jurnal internasional, ini punyanya orang Jerman ini, nah, yang sudah meneliti. Nah, udah kelihatan di situ mungkin. Oke. Nah, berikutnya karakter dari virus famili Coronaviridae ini adalah satu, RNA-nya untai tunggal, polaritasnya positif, berselubung atau ada envelope-nya, dia termasuk kelompok yang berenvelope. Jadi envelope inilah nanti yang bisa membantu kita untuk mengatasi virus tersebut. Jadi kita bisa bunuh dia dengan merusak selubungnya ini. Kemudian ukurannya 75 sampai 160 nanometer. Oke, berikutnya adalah karakter virus. Karakternya dia adalah yang pertama, mudah beradaptasi atau mutasi. Jadi logikanya dia virus ini hidup pada suhu rendah. Kalau dia berada pada suhu yang tinggi maka akan mati. Dia berasal dari Cina. Jadi di Cina itu suhunya sekarang sedang dingin. Tapi kenapa dia kok bisa hidup di daerah tropis, daerah Indonesia? Karena dia mengalami mutasi. Jadi virus yang menyerang kita sekarang adalah hasil dari mutasi yang pertama itu tadi. Nah, ini juga akan jadi masalah bagi kita. Jadi selama ini belum ada yang bisa memproduksi vaksin dari virus corona. Jadi jangan berpikir bahwa virus corona ini hanya COVID-19 aja, enggak. Jadi virus SARS dulu tahun 2002 itu juga termasuk virus corona. Dan sampai sekarang belum ada vaksin yang bisa dibuat untuk mengatasi virus corona tersebut. Karena belum ada vaksin, jadi hati-hatilah dalam beraktivitas. Karena sekali terkena, mungkin bagi Anda yang merasa fit nggak ada masalah, tapi orang yang di sekitar Anda, di lingkungan Anda yang akan merasakan dampaknya. Jadi waspada. Nah, ini wabah biasanya terjadi pada musim dingin di daerah utara antara 21 Desember sampai 21 Maret. Ini persis sekali dengan gejala pertama munculnya virus tersebut, yaitu mulai bulan Desember. Nah, makanya beberapa ahli memperkirakan bahwa setelah bulan Maret ini segala sesuatunya akan kembali normal, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena berikutnya daerah yang akan mengalami musim dingin di daerah selatan antara 21 Juni sampai 23 September. Kita harap kita nggak akan mengalami sampai selama ini pastinya. Nah, ini kelebihannya dari manusia. Jadi sebenarnya manusia itu sudah memiliki antibodi sendiri untuk coronavirus ini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet kita mau bikin obat apa dan sebagainya. Otomatis Allah sudah menciptakan tubuh kita untuk bisa mengatasi sendiri coronavirus. Begitu kita kena virus tersebut, segera beristirahat total, makan makanan bergizi, jangan memaksakan diri. Oke, pencegahan pertama adalah menggunakan hand sanitizer. Nah, sekarang ini banyak sekali booming orang berjualan hand sanitizer. Kalau kita menggunakan hand sanitizer yang ada di pasaran, mungkin kita nggak tahu isinya apa. Berdasarkan apa yang disarankan oleh WHO, sebenarnya hand sanitizer ini terdiri dari zat yang beracun sebenarnya. Nah, sehingga apabila kita menggunakan hand sanitizer itu, kita hanya bisa menggunakan untuk membersihkan tangan saja. Jadi habis menggunakan itu jangan makan. Kenapa? Karena di tangan kita sebenarnya masih ada zat beracunnya. Nah, jadi
Kalau saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer karena posisi seperti itu. Berfungsi, tapi hanya sesaat. Oke, kedua, ini yang paling efektif dan paling rekomend, menggunakan sabun. Nah, sabun ini sangat efektif untuk menghancurkan lemak. Sehingga kalau kita mungkin habis memasak atau apa, tangan kita berlemak, pakai sabun, sudah, tangan kita akan kembali mulus lagi. Baik, yang ini ketiga ini adalah yang paling utama. Sebenarnya kalau kita tangannya kotor, apakah kita bisa tertular? Sebenarnya nggak pengaruh sih, karena jika kita tidak mengusap wajah, insya Allah kita nggak akan tertular virus tersebut. Kenapa? Karena bentuknya yang droplet, dia akan masuk melalui pori-pori tubuh. Jika kita sentuh wajah, maka kita akan menyentuh organ-organ lunak seperti bibir, mata, hidung. Virus akan masuk dari situ. Jadi kalau kita pegang aja nggak ada masalah sebenarnya, asalkan kemudian kita bisa menggunakan sabun, kita cuci tangan, selesai. Berikutnya disinfektan. Disinfektan ini yang perlu diwaspadai adalah banyak sekali orang menjual menggunakan disinfektan. Ada yang ini mengandung asam. Asam ini akan membunuh virus. Ada yang harus diingat bahwa di lambung itu asam sifatnya, tapi tetap ada mikrobakteri yang hidup di situ. Jadi nggak mesti asam itu membunuh virus. Dilihat dulu virusnya apa. Itu. Dan kalau kita melihat sabun itu bukan asam, sabun itu justru basa. Basa bisa membunuh virus. Nah, untuk disinfektan ini ada beberapa rekomendasi yang telah saya baca dari jurnal. Yang pertama benzalkonium chloride. Nah, ini juga umum ada di pasaran, tapi pada jurnal tersebut tidak merekomendasikan ini. Nah, dengan alasan apa? Karena di situ takarannya susah untuk mencari takaran yang pas. Zat ini berapa persen diencerkan sampai berapa persen. Nah, ini nggak ada. Berikutnya ini yang ada di pemutih baju yaitu sodium hipoklorit. Ini juga bagus sebenarnya. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan ini. Kenapa? Satu, sifatnya dia sangat kuat. Jadi kalau dia kena bahan berwarna, dia langsung putih, kusam. Saya paling merekomendasikan ini dan saya sendiri menggunakan ini. Kenapa? Karena dia sifatnya tidak sampai merusak warna, daya bunuhnya juga sudah lumayan, meskipun konsentrasi hidrogen peroksida ini lebih tinggi daripada sodium hipoklorit. Baik, berikutnya kita akan pelajari bagaimana membuat larutan disinfektan dengan menggunakan hidrogen peroksida. Kenapa? Karena hidrogen peroksida ini mudah untuk didapat. Kalau yang sodium itu sudah lebih susah. Nah, rumus yang akan kita gunakan, rumus pengenceran ini V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Ini ada di kimia SMA. Apa itu V1? Ini sudah saya tulis, V1 volume awal. Nah, saya anggap di sini, ini saya menggunakan bahan V1. Ini adalah V1. Bahan awalnya ini adalah V1. M1 ini adalah konsentrasi awal. Konsentrasi awal bahannya apa? Di sini dia menggunakan hidrogen peroksida 5%. Nah, kemudian V2 ini adalah volume akhir, volume yang kita harapkan. Kita mau bikin larutan ini berapa sih? 1 liter, 100 ml, atau 10 liter. M2 adalah konsentrasi akhir. Jadi larutan akhirnya nanti konsentrasinya berapa? Nah, untuk bahan-bahan yang aktif, di sini NaOCl itu adalah sodium hipoklorit. Dia bisa berfungsi dengan baik dengan konsentrasi 0,1%. Kemudian H2O2 hidrogen peroksida dia bisa berfungsi dengan baik hingga 0,5% konsentrasinya. Nah, karena bahan yang kita gunakan tadi adalah hidrogen peroksida, maka ini konsentrasinya 5%. Nah, misalkan di sini volume akhir kita berharap berapa? 100 ml misalkan. Di sini kita masukkan 100.
dengan konsentrasi yang diharapkan adalah 0,5 kali 0,5 dibagi ini konsentrasi bahannya tadi berapa. Nah, yang di bawah ini adalah konsentrasi bahan. Nah, bahan yang kita gunakan ini tadi adalah 5%. Jadi perhatikan konsentrasi yang tertulis pada bahan yang Anda beli. Jadi Anda bisa menggunakan apa saja sebenarnya. Jadi perhatikan betul. Dan bahannya apa? Saya sarankan yang mengandung salah satu dari dua ini. Nah, ini berarti kita coret ini hilang, ini dengan ini hilang, berarti 10 ml. Berarti untuk membuat 100 ml larutan kita butuh 10 ml. Berarti harus kita tambahkan air. Volume air yang ditambah adalah 100 dikurangi 10 atau 90 ml. Maka umumnya orang menyebutnya ini adalah 1 dibanding 9. Khusus untuk persentase bahan 5% menjadi 0,5%. Beda bahannya, beda takarannya. Bahan yang saya pakai ini, nah kandungannya 5%. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, sudah saya tuangkan di sini. Kemudian ini adalah air biasa. Nah, ini adalah nanti botol yang kita gunakan. Ini adalah botol yang kita gunakan nanti untuk menyemprot. Nah, berarti kita takar di sini ini sampai 90 ya. 90 ml. Kita tuangkan sampai 90 ml. Oke, ini kebanyakan ya. Kebanyakan sedikit, kita kurangi. Nah, ya, jadi kita usahakan ini komposinya tepat, jangan sampai kurang. Kenapa? Karena efektifnya hingga 0,5%. Kurang dari itu takutnya ya bakterinya nggak akan mati nantinya, virusnya nggak akan mati nantinya. Oke, sekarang baik, berikutnya kita campurkan nih 10 ml ini. Ya, ini sudah kita campurkan 100 ml. Kita tuangkan ke dalam alat semprot kita nantinya. Ya, kita pakai apa aja yang ada ya. Oke. Nah, ini 100 ml kira-kira segini. Nih 100 ml kira-kira segini. Nah, ini siap untuk digunakan. Nah, ini hasilnya 100 ml segini ya. Nah, kelihatan. Oke, ini bisa kita coba semprotkan di luar. Oke, kita coba semprotkan di luar sekarang. Baik, berikut ini adalah bagaimana cara menggunakan cairan yang sudah kita buat tadi ya. Aplikasinya gimana, fungsinya buat apa. Nah, ini jadi kita masuk ke rumah. Di sini di rumah biasanya ada, nah ini ada handle ini biasanya kan yang sering kita sentuh ya. Jadi di sini kita bisa semprot mungkin. Nah, ini kalau kita udah semprot, kita tunggu paling enggak 1 menit lah. Kenapa? Karena dalam 1 menit virus tersebut akan mati ya. Jadi kita nggak semprot semuanya. Ini kalau kita semprot semuanya ya habis ini nanti. Jadi kita cukup semprot bagian-bagian yang sering kita sentuh. Nah, ini biasanya kalau kita masuk ya. Nah, ini gagang pintu ini biasanya yang sering kita sentuh. Ini kita semprot juga mungkin. Nah, kemudian kita kalau
jalan. Nah, ini juga biasanya di rumah biasanya ada pegangan pintu ini untuk dibuka, ini juga yang perlu untuk disemprot. Nah, jadi penerapannya cairan ini bisa digunakan penyemprotan di tempat-tempat, jadi jangan lupa di sela-sela ini ya. Nah, jadi nggak semuanya perlu untuk disemprot nantinya. Oke ya, kita sudah mencoba mempraktekkan itu, menyemprotkan di pintu. Saran saya sangat tidak menyarankan ini apabila nanti terkena kulit. Tolong jangan sampai kena kulit karena rasanya gatal, apalagi digunakan untuk menyemprot wajah. Tolong jangan sampai virusnya mati, orangnya juga keracunan. Jadi hati-hati. Kalau Anda mau ngepel pakai ini bisa juga dilakukan. Caranya, setelah dipel, biarkan dulu kira-kira 5 menit. Setelah itu pel kembali dengan air. Kenapa? Kalau Anda ngepel, perbandingannya tepat, lantai itu akan terasa agak lengket sebenarnya. Kalau Anda ngepelnya terasa licin, berarti pengencerannya terlalu banyak. Jadi saran saya untuk membersihkan lantai menggunakan ini, dibersihkan dulu menggunakan ini, kemudian setelah 5 menit dibilas kembali dengan air. Oke, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.